Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Salisa Asyarina Ramadhani, mahasiswa Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Andalas, ingin menjelaskan tentang atenuator dan hubungannya dengan insertion loss. Untuk yang pertama, jadi apa itu atenuator? Nah, atenuator ini merupakan sebuah rangkaian resistif yang dirancang untuk meredam daya dari suatu sumber ke beban dan sekaligus sebagai penyesuai impedansi antara sumber dan beban tersebut. Atau bisa juga dikatakan dengan atenuator merupakan suatu rangkaian elektronika yang berfungsi sebagai pelemah atau penurun level sinyal listrik dari suatu output rangkaian. Nah, selanjutnya itu jenis dari atenuator. Nah, jenis dari atenuator ini berdasarkan bentuk rangkaiannya dapat dibedakan atas atenuator L, atenuator T, dan atenuator P yang akan dibahas pada bagian selanjutnya. Untuk diingat bahwa atenuator L, T, dan P ini merupakan bentuk dari rangkaiannya. Jadi atenuator L nanti akan berbentuk seperti L, T akan berbentuk seperti T, dan P itu akan berbentuk seperti P pada rangkaiannya. Selanjutnya itu karakteristik resistansi dari atenuator. Karakteristik dasar penyesuaian impedansi oleh sebuah atenuator yaitu keadaan yang menunjukkan bahwa harga hambatan masukan Rin sama dengan harga hambatan beban atau RL, dan keadaan ini biasa disebut dengan keadaan match. Nah, jadi hambatan beban yang ada hambatan input sama dengan hambatan beban. Oleh karena itu dapat disebut dengan keadaan match karena dia cocok. Dan ini adalah atenuasi yang bisa nanti dipasang dengan E, B, dan L. Nah, jadi besarnya karakteristik atau RO dari suatu atenuator itu adalah RO sama dengan akar dari rangkaian impedansi saat nilai resistansi saat short circuit dikali dengan resistansi saat open circuit. R itu juga bisa kita anggap dengan nilai impedansinya. Selanjutnya yaitu atenuator ini juga memiliki parameter-parameter. Nah, di sini parameter atenuator itu ada 3. Yang pertama itu voltage transfer function atau fungsi pindah tegangan. Yang kedua itu insertion loss atau rugi penyisipan. Dan selanjutnya itu atenuasi atau redaman. Dan di sini kita hanya membahas yang insertion loss-nya saja. Nah, jadi apa itu atenuasi? Nah, atenuasi adalah perbandingan antara daya input dengan daya output. Nah, di sini perlu diingat bahwa atenuator itu selalu melemahkan atau menurunkan sinyal. Maka nilai A itu selalu kurang dari 1, sehingga atenuasinya itu merupakan kebalikan dari nilai atenuator. Nah, A kecil ini merupakan nilai atenuasinya. Nah, separ dari nilai atenuator. Nah, nilai atenuator itu sama dengan V out per V in, atau juga bisa dikatakan dengan P out per V in. Maka, nilai A sekarang itu adalah kebalikan dari P out per P in atau V out per P in. Jadi nilai A sama dengan P in per P out. Dan jika di dalam dB adalah A sama dengan 10 log P in per P out. Tadi sudah disinggung tentang insertion loss. Nah, sebenarnya apa itu insertion loss? Nah, insertion loss ini merupakan perbandingan antara arus beban saat atenuator terpasang atau IL dengan arus beban tanpa atenuator atau I biasa. Nah, jadi IL insertion loss sama dengan
IL atau arus beban saat atenuator terpasang dibagi dengan arus beban tanpa atenuator. Dan persamaan IL dalam dB-nya adalah itu minus 20 log IL per I dalam dB. Nah, tanda negatif ini sebagai penanda adanya atenuasi. Kan masih ingat bahwa atenuasi ini merupakan pelemahan, oleh karena itu nilai IL-nya dalam dB-nya itu negatif. Lalu kita masuk ke jenis-jenis atenuator. Yang pertama itu adalah atenuator T. Atenuator T ini rangkaiannya bisa simetris, bisa juga asimetris. Nah, di sini kita hanya membahas yang simetrisnya saja, seperti gambar berikut. R1 sama dengan R1, lalu ini R2. Makanya itu bisa dikatakan simetris. Nah, di sini apabila kita menganggap di sini kan pasti dihubungkan dengan sumber dan di sini akan dihubungkan dengan beban. Jadi, apabila kita anggap nilai RS sama dengan RL, maka nilai RS sama dengan nilai RL, maka kita anggap nilai RS RL ini adalah R0. Jadi, kita bisa menentukan impedansi inputnya sama dengan R1 tambah R2 dikali R1 tambah R0 per R2 tambah R1 tambah R0. Seperti persamaan ini. Nah, insertion loss-nya adalah 2 kali R0 R2 per R0 R1 R0 tambah R1 tambah R2 dikuadratkan dikurang R2 dikuadratkan. Setelah kita melakukan pembagian arus, aturan pembagian arus, maka kita bisa mendapatkan nilai I2 yaitu I1 R2 per R0 tambah R1 tambah R2. Nah, untuk mendapatkan nilai insertion loss, kan kita perlu membandingkan arus sebelum dilepasnya atenuator dan sesudah dilepasnya atenuator. Jadi, nilai I itu sama dengan E per 2R0 atau kita bisa juga katakan sama dengan I1. Nah, jadi IL itu sama dengan I2 per I1 kan? Atau juga bisa kita katakan dengan I2 per I. I1 kali R2 per R0 tambah R1 tambah R2 dikali dengan 1 I1. Lalu, setelah kita melakukan aritmatikanya, maka nilai IL sama dengan R2 per R0 tambah R1 tambah R2. Atau juga bisa kita sederhanakan menjadi R0 kurang R1 per R0 tambah R1 dari persamaan-persamaan yang telah dijabarkan. Nah, nilai R1-nya itu sama dengan nilai R0 dikalikan I kurang IL per I tambah IL. Sedangkan untuk R2-nya yaitu 2R0 kali IL per 1 dikurang IL. Perlu diperhatikan ini IL-nya itu adalah insertion loss. Bagian selanjutnya yaitu atenuator P. Nah, apa itu atenuator P? Nah, atenuator P ini merupakan dia itu sama seperti rangkaian T, hanya saja bentuknya seperti P. Seperti P. Nah, di sini dia juga ada yang simetris dan ada yang asimetris. Dan kita hanya membahas yang simetrisnya saja. Nah, jadi di rangkaian ini dia dianalisis dengan cara yang sama seperti menganalisis rangkaian T. Kita juga men-set nilai RS sama dengan nilai RL atau bisa itu jadikan nilainya sama dengan R0 lalu kita paralelkan. Kita menganalisis rangkaian dengan cara yang terserah mau menggunakan mesh atau menggunakan paralel dan tergantung dari bagaimana yang mudahnya saja. Lalu
kita perlu ingat bahwa nilai IL kita mencari insertion loss itu harus pada kondisi match. Kondisi match itu maksudnya seperti yang sudah disinggung sebelumnya, yaitu nilai Rin sama dengan nilai RL-nya. Jadi nilai pada input sama dengan pada outputnya. Nah, yang telah kita singgung sebelumnya, maka kita bisa dengan cara singkatnya yaitu R0 atau R karakteristiknya itu sama dengan MR1 per akar dari 1 tambah 2M. Nah, R2 itu kita samakan dengan MRI. Jadi, berapa M itu pengali dari R1 agar bisa mendapatkan nilai R2. Selanjutnya yaitu A. A itu sama dengan A itu atenuasi kan. Jadi nilainya sama dengan 1 tambah M ditambahkan akar dari 1 tambah 2M per M-nya. Lalu untuk nilai R1 sama dengan 2 kali atenuasi dikurang 1 per 2 atenuasi dikali dengan R0 atau R karakteristik. Selanjutnya untuk yang R2 itu A tambah 1 per A kurang 1 dikali R0. Nah, untuk nilai insertion loss-nya itu sama dengan I2 per I. Dengan nilainya ini telah kita dapatkan dari analisis rangkaian. Sehingga nilai IL sama dengan I2 per I sama dengan R2 kuadrat dibagi dengan R2 tambah R1 dikali dengan R2 tambah R0. Ditambahkan dengan R2 tambah R2 kali R0-nya. Rumus yang ini apabila diperhatikan sama kan seperti rumus yang pada atenuator T-nya. Nah, selanjutnya yaitu atenuator L. Nah, atenuator L ini merupakan atenuator yang paling sederhana. Rangkaian atenuator tipe L ini rangkaiannya itu sama seperti rangkaian pembagi tegangan. Nah, rangkaian ini digunakan untuk menyesuaikan impedansi sumber dan impedansi beban yang berbeda, sehingga pada rangkaian ini disisipkan antara sumber dan beban. Nah, jika kita perhatikan, nilai rangkaian L ini selalu tidak simetris untuk kondisi apapun. Karena dia cuma punya 2 kan. Kalau berarti dia nggak simetris. Kalau misalkan T dan P kan dia 3, jadi bagian yang bercabang ke bawahnya itu bisa bernilai sama dan hasilnya itu simetris. Sedangkan yang L ini dia pasti tidak simetris, namun bisa balance dan tidak balance. Nah, pada atenuator ini dia punya 2 kondisi. Saat nilai R beban kecil dari R sumber dan juga nilai R sumber lebih kecil dari R beban. Pada kondisi pertama, yaitu saat nilai R beban lebih besar dari saat R sumber lebih besar dari R beban. Jadi impedansi inputnya itu sama dengan R1 ditambah dengan R3 kali RL, yang ini adalah R1, yang ini adalah R3, dikali RL per R3 ditambah RL. Dan syarat impedansi sesuainya yaitu Zin sama dengan Rs dan Zout-nya itu sama dengan RL. Jadi di sini kan ada impedansi inputnya dan di sini ada impedansi outputnya, atau di sini itu ada R beban atau R sumber dan di sini ada R beban. Dan nilai R1-nya itu kita bisa dapatkan dengan dengan persamaannya itu adalah R1 sama dengan akar dari R sumber dikalikan dengan R sumber dikurang RL atau R beban. Lalu nilai R3-nya itu kita dapatkan dengan persamaan R3 sama dengan RL dikalikan dengan akar dari RS
per RS dikurang RL. Nah, untuk impedansi sumber lebih kecil dari beban, maka kita mendapatkan R2 dan R3. Perlu diingat, saat kondisi RS lebih kecil dari RL, bentuk rangkaiannya itu yang R3 ini ini adalah ini adalah RS, di sini adalah RS, lalu langsung ke R3, baru R2. Baru di sini ada beban. Jadi bukan yang yang di sini menjadi letak di sini. Jadi seperti L terbalik. Nah, lalu nilai R2-nya itu sama dengan akar dari R beban dikalikan dengan RL dikurang RS. Lalu yang R3-nya itu sama dengan nilai RS dikalikan dengan akar dari RL per RL kurang RS. Nah, nilai insertion loss pada atenuator L ini diturunkan dari rumus atenuator T, yaitu rumus insertion loss pada atenuator T telah disinggung sebelumnya. Nah, jadi pada saat atenuator T kita membahasnya nilai RS dan RL itu sama. Makanya rumus sebelumnya itu adalah 2 kali R0. Nah, di sini kita tidak bisa menganggap seperti itu, maka kita jabarkan rumusnya seperti biasa. Jadi nilai RS tambah RL dikali R3 per RS tambah R1 tambah R3 dikalikan dengan R3 tambah R2 ditambah RL dikurang dengan R3 kuadrat. Nah, kan rumus atenuator T sedangkan atenuator T itu dia punya 3 resistansi kan. Nah, di sini atenuator L hanya punya 2 resistansi. Makanya dia rumusnya itu bisa diturunkan dari atenuator T. Nah, juga kan ada 2 kondisi kan, saat RS besar dari RL dan juga saat RS kecil dari RL. Nah, saat RS besar dari RL, nah tadi kan yang RS besar dari RL itu yang ada adalah R1 dan R3. Dan angkanya memang sama seperti ini kan. Sehingga nilai R2-nya itu 0. Makanya nilai insertion loss-nya itu bisa kita cari dengan nilai RS tambah RL dikali R3 per RS tambah R1 tambah R3 dikalikan dengan R3 tambah RL dikurang R3 kuadrat. Nah, di sini persamaannya sama, hanya saja R2-nya itu 0. Nah, sedangkan untuk kondisi RS kecil dari RL, R1-nya itu sama dengan 0. Nah, yang tadi rangkaian R3-nya di sini, sedangkan R2-nya di sini. Maka R1-nya tidak ada kan? Makanya R1-nya itu 0. Sehingga IL sama dengan RS tambah RL dikali R3 per RS tambah R3 dikalikan dengan R3 tambah R2 ditambahkan dengan RL. Lalu dikurangkan dengan R3 dikuadratkan. Presentasi dari Selisa. Apabila ada kesalahan, Selisa mohon maaf. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.